Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa, pengelolaan anggaran di negeri ini masih saja menjadi penyakit akut yang merugikan banyak orang. Pengelolaannya tetap saja buruk, tidak optimal, tidak tepat sasaran, bahkan cenderung dihabiskan untuk hal-hal yang tidak perlu. Sebagai penyakit menahun, buruknya pengelolaan anggaran terus diperlihatkan oleh pejabat. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 17 Juni 2023 dengan tema Suka-Suka Mengelola Anggaran bersama saya Valentinus Reza. Para pemirsa bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Selamat pagi, Mbak Nunung. Pagi, Reza. Apa kabar, Mbak Nunung? Baik. Baik ya. Baik. Yang tidak baik nih soal pengelolaan anggaran di daerah nih, Mbak Yang Nunung. kemudian ditegur lagi oleh Presiden. Betul. Di muka umum. Nah, ya. itu dia Mbak Nunung. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut soal itu, kita bahas dulu sejumlah headline yang ada di Media Indonesia hari ini. Yang topik utama kita hari ini di editorial Media Indonesia yang terkait dengan yang sudah saya singgung di awal, yaitu suka-suka mengelola anggaran. Apakah para pejabat kita di daerah kurang piknik? Nah, itu dia. Nanti kita akan bahas sesaat lagi ya, pemirsa. Dan tapi kalau dari Mbak Nunung sendiri melihat soal pengelolaan anggaran di daerah ini seperti apa, Mbak Nunung? Pengelolaan anggaran pada umumnya ya, Reza, kalau kita masih ingat pada awal masa Presiden Joko Widodo membahas itu, anggaran ini salah satu hal yang kemudian menjadi sorotan, begitu kan? Ketika disebutkan, oke, jangan asal membagi gitu. Jadi tentukan mau apa gitu kan. Tentukan mau apa, kemudian perlu dukungan seperti apa gitu kan. Nah, sesudah sekian tahun sekarang posisinya ternyata betul sudah ditentukan mau apa. Misalnya salah satu yang kemudian menjadi contoh adalah penurunan angka stunting. Angka stuntingnya memang turun di Indonesia dari 24 ke 21 kalau tidak salah ya, rata-rata nasional. Tetapi harganya mahal karena ternyata kemudian adalah disebut anggarannya itu yang misalnya 100M atau 10M dipakai sebagian besarnya untuk, kalau kita bilang kos produksi lain-lain gitu kan. Untuk perjalanan dinas, untuk rapat dan sebagainya. Sosialisasi yang menurut Presiden agak aneh. Penguatan gitu. Penguatan itu seperti apa gitu misalnya begitu. Tapi sampai membuat Presiden Jokowi kesal itu kan artinya ini sudah akut nih Mbak Nunung ya. Walaupun saya bilang moga-moga tidak hanya berhenti kesal dan disampaikan di masyarakat ya. Kesalnya disampaikan ke dalam lebih banyak gitu ya, teguran kepada bawahan gitu, kepada tim gitu. Itu akan lebih baik sih. Pengawasan internalnya harus diperkuat ya. Ini kan disampaikan pada saat Rakernas pengawasan internal ya. Iya di BPKP itu ya. Dan tentunya kalau soal rasa kesal disampaikan itu kan masyarakat sudah kenyang ya. Iya, perlu juga sih karena begitu disampaikan pejabat yang kemudian terlibat di dalamnya bisa jadi agak malu begitu kan. Nah, tetapi rasanya patut ditindaklanjuti dengan tindakan betul ke dalam. Begitu. Baik, nanti kita bahas soal itu lebih lanjut lagi, Mbak Nunung. Dan inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 17 Juni 2023 dengan tema Suka-Suka Mengelola Anggaran. Editorial Suka-Suka Mengelola Anggaran. Pengelolaan anggaran di negeri ini masih saja menjadi penyakit akut yang merugikan banyak orang. Pengelolaannya tetap saja buruk, tidak optimal, tidak tepat sasaran, bahkan cenderung dihabiskan untuk hal-hal yang tak perlu. Sebagai penyakit menahun, buruknya pengelolaan anggaran terus diperlihatkan oleh pejabat. Terkini, fenomena memprihatinkan itu terungkap dalam Rapat Kerja Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Jakarta, Rabu 14 Juni. Adalah Presiden Joko Widodo yang membeberkannya. Jokowi jengkel karena realisasi anggaran APBN maupun APBD masih dilakukan sesuka hati. Alih-alih digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, uang rakyat itu justru dihambur-hamburkan lewat beragam modus yang tak bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.
ambil amsal dana untuk penanganan stunting. Joko Widodo mencontohkan dari anggaran 10 miliar rupiah, jumlah yang betul-betul untuk mengatasi masalah gizi kronis yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak itu cuma 2 miliar rupiah. Hanya 1/5 yang dialokasikan untuk membeli telur, ikan, daging, susu, protein, atau sayur. Sebagian besar malah dihabiskan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, program penguatan, pengembangan, dan lain-lain yang tak jelas juntrungannya. Sebangun dengan anggaran pengembangan usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM sebesar 2,5 miliar rupiah. Dari jumlah itu, lebih dari separuh dialokasikan untuk honor dan perjalanan dinas. Sebagian besar lainnya juga dipergunakan untuk hal-hal yang tak terlalu konkret, yang tak bisa langsung dirasakan faedahnya oleh pelaku UMKM. Apa yang dipaparkan Presiden bukanlah hal yang baru. Buruknya pengelolaan anggaran itu sudah ada sejak dulu. Sekarang, dan kalau tidak ada upaya perbaikan yang radikal, dipastikan berlanjut di masa-masa mendatang. Pejabat di negeri ini memang aneh, juga konyol. Mereka tak jarang mengeluh karena sulitnya mendapatkan dana, tetapi ketika dana sudah ada, penggunaannya semaunya. Tak cuma tak optimal, tak hanya tak menukik langsung pada kebutuhan dan kepentingan rakyat, serapan anggaran pun konsisten rendah saban tahun. Tentu kita tak ingin persoalan seperti itu ada lagi dan lagi. Buruknya pengelolaan anggaran harus diakhiri agar masalah yang membelit masyarakat bisa lekas disudahi. Soal stunting misalnya, bagaimana mungkin ia dapat segera dituntaskan jika anggaran yang ada lebih banyak dihabiskan untuk memanjakan pejabat? Agar pengelolaan anggaran bisa optimal untuk rakyat, pengawasannya tentu harus maksimal. Celakanya, hingga kini pengawasan juga masih memble. Jika tak ada perbaikan dalam pengawasan, jangan harap pula pengelolaan anggaran akan membaik. Oleh karena itu, Presiden tak perlu terus mengeluh, jengkel, kesal karena pengelolaan anggaran masih buruk. Perintahkan saja jajaran yang ada untuk meningkatkan pengawasan. Kalau tak mampu juga, jika tak mau jua, ganti mereka dengan yang punya kemampuan dan kemauan. Bukankah Presiden punya wewenang dan kekuasaan melakukan itu semua? Presiden semestinya menekan Menteri Dalam Negeri untuk lebih serius mengawasi penggunaan APBD. Presiden seharusnya lebih tegas menginstruksikan Menteri Keuangan untuk betul-betul selektif dalam mengucurkan dana ke daerah. Prinsip stick and carrot wajib ditegakkan. Juga, Presiden sepatutnya lebih tegas meminta BPKP agar lebih optimal mengawasi penggunaan uang rakyat. Rakyat tak butuh keluhan dari pemimpin. Yang diinginkan rakyat adalah perbaikan pengelolaan anggaran sehingga setiap rupiah benar-benar untuk kepentingan mereka. Kalau hanya keluhan, rasa kesal, rasa jengkel, rakyat sudah kenyang. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan untuk membahas tema editorial hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Profesor Johermansyah Johan, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Selamat pagi, Prof. Johan. Ya, pagi. Assalamualaikum, Mas Reza. Baik, Prof. Johan, ini menarik ya, Presiden Jokowi lagi-lagi kesal. Ini soal hasil belanja APBN dan APBD. Ditemukan dana yang digunakan bukan pada porsinya. Bagaimana tanggapan Prof sejauh ini soal alokasi anggaran di daerah ini? Nah gini, itu sistemnya nggak jalan ya. Jadi daerah itu kan punya kewajiban menyusun perencanaan dan penganggaran. Lalu jadi APBD.
lalu programnya dijalankan oleh perangkat daerah. Nah, tapi kalau dilihat dari kasus pemborosan anggaran berarti itu ada yang tidak beres pada porsi penganggarannya, ya. Ya, kita lihat tadi keluhan Presiden, penganggarannya ternyata untuk belanja operasional yang mendukung kegiatan lebih besar, bahkan hitung-hitungannya sampai 80% kan? Apakah untuk stunting, UMKM, dan lain-lain. Nah, lalu yang untuk belanja urusan terkait kegiatan itu hanya sekitar 20%. Ini menandakan sistem kita masih lemah ya. Jadi itu padahal ada evaluasi APBD. RAPBD-nya itu dievaluasi. APBD-nya pun dibawa pembahasan RAPBD-nya ke DPRD. Ngapain aja Dewan di situ? Apa nggak ngelihat tuh porsi-porsi anggaran yang tidak proporsional itu? Nah, itu evaluasi oleh pemerintah pusat nih, APBD kabupaten kota, dievaluasi APBD. Dan artinya, APBD Prof, masih ya. ini ada hubungannya ya dengan Kementerian Dalam Negeri ya, Prof, soal anggaran, soal alokasi anggaran daerah ini. Iya, jadi ini ada persoalan di Kemendagri dan juga tentu terkait dengan Kementerian Keuangan ya, serta juga Bappenas nih, karena ada juga perencanaannya di sana 3 instansi itu yang harusnya dijewer oleh Presiden lah gitu ya. Oke. Baik. Jadi kalau kita bicara lagi soal alokasi anggaran di daerah, ini Presiden jelas mengatakan bahwa misalnya tadi kasus stunting ya, Prof, 10 miliar begitu untuk kasus stunting, 3 miliar dipakai untuk perjalanan dinas, 3 miliar lagi dipakai untuk rapat. Ini sebenarnya pengawasannya selama ini seperti apa, dan ini terjadi setiap tahun dan sekarang Presiden marah. Ini kan banyak juga yang bertanya kenapa baru sekarang begitu, padahal masalah ini sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya, Prof. Ya itu dia, ya. Jadi ini berulang dan berulang terus ya peristiwanya. Sama juga dengan penyerapan anggaran rendah. Itu nanti akhir tahun Presiden marah-marah lagi tuh. Anggaran kok rendah penyerapan. Ini juga sama nih. Pemborosan itu juga sudah berlangsung dalam waktu yang lama ya. Nah, jadi itu ada yang paling krusial itu sebetulnya anggaran itu kan masih modal pada pola rancangan nih, maksud saya. Pada pola rancangan RAPBD namanya, itu ada pihak mengevaluasi namanya pemerintah atasan, yaitu pemerintah pusat dalam hal ini Dagri ya. Juga kemudian itu ketika dia lihat APBD nggak proporsional dalam penggunaannya, ya pengalokasiannya, itu kan harus dikoreksi. Itu sistem itu tidak berjalan katakan begitu, sehingga jalan terus ini sudah teralokasi, nah mereka jalankan birokrasi SKPD itu perangkat daerah. Nah akibatnya muncullah kasus seperti ini. Jadi saya lebih menyarankan perbaiki model evaluasi RAPBD-nya dari pihak pemerintah pusat ya, dalam hal ini Kemendagri lah yang harus melakukannya itu. Oke, harusnya sanksinya seperti apa, Prof, untuk pejabat daerah yang suka-suka mengelola anggaran? Nah, ini kita juga kan nggak juga ada aturan sanksi yang tegas gitu, yang jelas kalau dalam soal penggunaan anggaran atau belanja Pemda ini. Jadi belum ada itu kalau saya tahu saya mau diapain dia, ya kan? Kalau dia melakukan ketidakefisienan itu, ini kan nggak efisien nih. Ya, pemborosan tidak berdampak kepada publik, hanya dipakai untuk kepentingan operasional birokrasi. Jadi mungkin ini juga Mas Reza ya, perlu juga ada sistem sanksi terkait dengan daerah yang suka-suka ngelola anggaran itu. Jadi kepala daerahnya mungkin juga DPRD-nya juga harus dikoreksi, serta birokrasi Pemdanya diberi penalti lah atau sanksi lah. Itu belum ada aturan yang saya baca ya. Oke, saya ke Mbak Nunung lagi. Mbak Nunung, tadi yang dikatakan oleh Prof. Johan ini sangat menarik ya. Ternyata
ada banyak faktornya. Sistem tidak jalan, sanksi tidak tegas, Mbak Nunung. Kenapa ini bisa terus terulang? Yang pasti menyebabkan tidak efisien begitu ya, yang disampaikan Prof. Jo tadi ya. Ya memang itu yang disinggung oleh Presiden kan, bagaimana caranya supaya lebih efisien. Beberapa pengamat, beberapa pakar menyebutkan sekarang ini orientasinya harus hasil begitu. Jadi hasilnya berapa? Cost operasional begitu kalau tadi Prof. Jo versi saya begitu ya. Operasional cost-nya, kalau operasional cost-nya dalam 10 miliar itu 80%, mungkin nanti ditambah, harus ditambah kalau memang bottom-nya seperti itu gitu loh. Kalau memang operasionalnya memang membutuhkan dana paling minim seperti itu, ya tambahkan ini supaya 2 miliar itu menjadi 4 miliar tambah 12 begitu kan. Tapi jangan sampai kemudian begitu jadi 12 M ininya juga naik operasional cost-nya gitu kan. Jadi ketika Prof. Jo tadi menyebutkan bahwa belanja operasionalnya ternyata yang lebih besar, itu jadi soal begitu ya. Ini soal tidak efisienan dari alokasi anggaran tadi. Saya kembali ke Prof. Jo. Prof. Jo, jadi kalau kita bicara soal pengawasan internal, ini apalagi yang harus diperkuat, Prof? Nah, kalau pengawasan internal kan menemukan setelah terjadi berbagai macam penyimpangan dalam pengelolaan anggarannya, Mas Reza ya. Jadi ini BPKP, ada inspektorat ya. Nah, ketika itu muncul, harusnya kan nggak boleh berulang lagi nih. Nah, itu juga mengindikasikan ada kelemahan dari sistem pengawasan daerah. Pengawasan kita itu nampaknya cenderung tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan keuangan daerah atau anggaran daerah itu. Nah, berarti ini harus ada pemberdayaan atau penguatan institusi pengawasan kita supaya lebih bergigi gitu pengawasannya. Jangan kemudian setelah ada temuan pengawasan bilang ini Anda nggak bisa perbaiki perencanaan, perbaiki pengalokasian. Lalu kemudian mereka tidak melakukan langkah-langkah seperti itu, berarti pengawasannya nggak bergigi. Nah, jadi juga harus ada perbaikan penguatan pada sistem pengawasan, apakah cara pengangkatan, sistem pemilihan. Jadi selama ini sistem pengawasan tidak efektif, tidak jalan atau seperti apa, Prof? Atau mungkin memang harus dari awal begitu ya, Prof. Jo ya, diawasinya begitu. Jadi bukan di ujung akhir gitu. Ada Mbak Nunung, jadi ada dari awal itu yang saya sebut dengan evaluasi RAPBD. Ya, evaluasi RAPBD kalau sistem Pemda itu daerah-daerah bikin rancangan, kemudian setelah mau diketok palu harus dievaluasi dulu oleh pemerintah atasan, namanya pemerintah pusat ya. Jadi provinsi, APBD kabupaten kota juga sama. Nah, itu yang juga kurang mampu untuk melakukan korektif terhadap anggaran yang dikelola suka-sukanya itu, yang lebih besar operasional daripada belanja untuk urusan dan kegiatannya itu sendiri. Itu Mbak Nunung, preventif. Oke, baik. Jadi untuk memperkuat sistem kontrolnya ini memang butuh banyak hal, butuh banyak faktor yang harus terlibat di sini ya, Prof? Iya, benar sekali Mas saya. Oke, baik. Terima kasih Profesor Johan sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia pagi ini. Ya, sama-sama Mas. Baik, tadi bagaimana yang disampaikan oleh Profesor Johan juga sangat menarik ya, Mbak Nunung. Lagi-lagi jangan sampai setiap tahun Presiden kesal begitu ya, Mbak Nunung soal ini. Ini kita tidak berpikir soal kenakalan yang lain ya. Ini kita berpikir hanya soal berpandangan baik, hanya soal tidak efisien begitu. Itu saja sudah masalah begitu. Apalagi kalau kemudian ada korupsi di dalamnya, ada tetek di bawahnya itu, yang kemudian akan makin mengurangi angka yang dituju. Iya, jangan sampai juga pejabat daerah dianggap kurang piknik karena ini biaya perjalanan dinasnya sampai 3 miliar loh, Mbak Nunung ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dan sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Tetaplah bersama kami akan kembali setelah Headline News. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Masih bersama saya saat ini Mbak Nunung Setiani. Mbak Nunung, sebelum kita membahas lebih jauh lagi ya terkait dengan tema kita suka-suka mengelola anggaran, kita terima dulu penelpon yang pertama. Baik. Sudah ada Pak Edward dari Bengkulu. Selamat pagi, Pak Edward. Selamat pagi. Silakan tanggapannya, Pak. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Mbak Nanda, selamat pagi Mbak Nunung. Pagi, Pak. Jadi setelah kita mendengar rapat nasional koordinasi pengawasan anggaran ini, kita prihatin jadinya. Apa yang dikatakan yang anggaran supaya tepat sasaran untuk mensejahterakan rakyat itu enggak, dari awal sudah direncanakan nggak baik. Ini kan RPBD ini kan sudah disusun jauh dengan perencanaan. Dari awal memang sudah direncanakan untuk tidak tepat sasaran. Kalau soal pengawasan, seperti kata Profesor Johan tadi, di sana ada inspektorat, ada DPR. DPRD kan sebelum anggaran ini disahkan pasti kan harus pengetahuan persetujuan dari DPR. Kenapa hal ini tidak terjadi? Nah ini yang kita pertanyakan. Ada apa dengan pemerintah daerah? Apalagi daerah-daerah yang anggarannya minim. Kalau 10 miliar contoh anggaran stunting, itu paling berat 0,5% dari APBD gitu loh. Kalau APBD-nya 1 triliun, cuma 0,5%. Itu pun 80%-nya diambil. Inilah hal-hal yang merusak negara ini sebenarnya. Kenapa program pemerintah yang baik tidak sampai ke bawah? Nah yang disalahkan ini pemerintah pusat. Kenapa? Oh pemerintah nggak becus ngurusin stunting, padahal pemerintah daerahnya yang nggak bekerja dengan baik. Nah ini kesadaran untuk masyarakat. Kalau memilih pemimpin, pilihlah yang betul-betul amanah yang kira-kira punya kapabilitas untuk mengurus daerahnya, untuk mengurus negaranya. Kita lihat aja, contohnya ya, Tower anggarannya 10 triliun, dikorupsi 8 triliun. Ya 80% yang diambil, memang sudah direncanakan dari awal. Di DKI, Anies beli iPhone 10 miliar untuk anak SD. Ini ngapain anak-anak dikasih iPhone 10 miliar, pasir 17 miliar, untuk menghapus ini sekian miliar. Inilah kalau daerahnya anggarannya besar seperti DKI ya nggak ada masalah. Mungkin nggak terlalu. TGOPP sampai sekian 35 miliar setahun ya nggak apa-apa. Dan IBA sampai 11 triliun per tahun ya nggak apa-apa. Dananya besar. Enak. Kalau daerah minus-minus seperti daerah saya lah Bengkulu. APBD-nya itu satu kabupaten paling 2 triliun, 1 triliun. Kalau nggak digunakan dengan tepat, kasihan program yang baik itu tidak akan terlaksana. Rakyat tidak akan merasakan apa ini hasil kerja pemerintah. Mereka bayar pajak, mereka bayar apa itu yang dijamurkan pendapatan daerah. Nah ini mudah-mudahan ini jadi kesulitan untuk pemerintah selanjutnya. Kalau Jokowi kan tinggal 1 tahun lagi. Untuk pemerintah selanjutnya ini jadi sebagai cambuk lah untuk merubah diri, merubah pandangan, merubah perilaku para pejabat agar mereka bisa betul-betul memenuhi kepentingan rakyat. Rakyat mengharapkan pemerintahnya yang amanah. Mudah-mudahan ini bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward atas komentarnya terkait dengan tema kita hari ini, suka-suka mengelola anggaran. Kita masih menerima penelpon selanjutnya. Sudah ada penelpon yang kedua dari Banjarmasin. Sudah ada Pak Tasrik Usman. Selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Valentinus, Mbak Nunung, selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar Pak Tasrik? Baik, alhamdulillah. Saya mengapresiasi ya apa yang disampaikan oleh Kepala Negara dalam rapat kerja nasional internal BPKP yang mengatakan bahwa ada penggunaan dana suka-suka di APBD masing-masing daerah. Kalau menurut hemat saya, sifat pengelolaan anggaran itu ada 3, Mbak Nunung. Yang pertama, perencanaannya itu harus matang.
Artinya direncanakan mana yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah itu. Kemudian itu pelaksanaan. Pelaksanaan ini saya yakin pemerintah di daerah ketika dia akan merubah penggunaan anggaran itu harus ada persetujuan DPR. Jadi akan ada pengawasan dari DPR. Kemudian yang ketiga, pengawasan secara nasional. Itu setiap tahun Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri itu bisa mengevaluasi setiap APBD di daerah melalui DAK dan alokasi urus dan alokasi umum. Apabila itu tidak tepat, maka itu akan bisa ditegur oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri. Tetapi saya juga mengharapkan kepada Bapak Presiden jangan juga sering-sering mengeluh ya. Artinya kesalahan-kesalahan di daerah itu disalahkan, tetapi juga di skala nasional Presiden perlu introspeksi juga ya. Penggunaan APBN misalnya pembangunan Mandalika yang sampai sekarang sudah tercium ada masalah utang yang terbebani di sana. Kemudian yang tadinya Presiden mengatakan kepada seluruh rakyat bahwa pembangunan kereta cepat tidak akan menggunakan APBN. Tapi kenyataannya kan sekarang baru APBN yang dipakai lagi. Nah ini yang masukan saya kepada Bapak Presiden yang terhormat supaya mengelola negara ini dengan cara-cara yang profesional, tidak dengan cara-cara amatiran. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin atas komentarnya. Kita berlanjut ke penelpon yang ketiga. Sudah ada Pak Suparman dari Batam. Selamat pagi Pak Suparman, apa kabar? Pak Suparman, kami masih belum mendengar suara Anda. Selamat pagi Mas, sehat Mas. Ibu Nunung, baik. Selamat pagi. Baik, silakan Pak. Ya. Halo? Ya, silakan. Halo pendapat Mas. Atau komentar Anda Pak Suparman? Pagi. Jadi gini loh Mas, kan judul ini hal yang menarik. Ya Mas. Jadi judul ini menarik sekali. Yang selama ini adalah maling teriak maling Mas. Jadi saya ada 4 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, penyalahgunaan pengelolaan anggaran ini udah dari dulu Mas. Tapi sekarang semakin parah. Itu satu. Yang kedua, pengawas internal dari pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah, inspektorat, apalah namanya, itu ikut menikmati penyimpang-penyimpangan itu, Mas. Yang ketiga, penggunaan itu selalu tidak tepat sasaran, tidak tepat guna, tidak tepat manfaat, karena semua di situ tuh dimainkan. Yang penting anggaran itu keluar, berapa komisi diterima untuk pengguna anggaran, untuk penanggung jawab anggaran, untuk kuasa pengguna anggaran. Nah, selalu saya sudah pernah laporkan masalah ini ke KPK ya. Ketika terjadi dugaan korupsi di Batam lebih kurang 40 miliar dari anggaran 566 miliar dan juga ke KPPU, tapi sampai sekarang belum diproses ya. Nah, ini sebenarnya hal ini sudah lama terjadi, Mas. Jadi sekarang ada niat enggak untuk merubah sistem supaya penanggung jawab anggaran, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pengawas internal itu terlibat semuanya, Mas. Pengelolaan anggaran abal-abal ini. Itu aja, Mas. Makasih. Oke, menarik tadi. Ada niat tidak dari pemerintah sebenarnya untuk memperbaiki sistem ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, tapi kita terima dulu penelpon yang keempat. Sudah ada Pak Ondo dari Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat pagi. Horas Mbak Nunung. Horas. Pak Ondo, silakan Pak Ondo. APBN, APBD itu memiliki kesatuan anggaran untuk kemakmuran rakyat, tapi prakteknya untuk kepentingan pengguna anggaran. Kalau begini bagaimana mungkin kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat? Wong rakyatnya kurang gizi dan stunting, ya susah bangkit. Harusnya pusat dan daerah itu mampu membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab. Nyatanya memble. Pertanyaan saya, apakah kuasa pengguna anggaran bekerja tanpa rencana, atau penganggarannya yang salah, atau memang kuasa penggunanya tidak mampu sehingga pembelanjaannya idle?
Atau salah partai yang usul menteri atau usul kepala daerah, usul DPR, DPRD yang tidak kompeten. Atau salah rakyat memilih. Masa dari anggaran 10 miliar, cuma 2 miliar untuk stuntingnya. Yang 8 miliar itu untuk rapat, perjalanan dinas, sosialisasi, dan lain-lain. Berdasarkan contoh itu berarti kuasa pengguna anggaran mampu bekerja tapi bukan untuk kemakmuran rakyat tapi untuk kepentingan gerombolannya. Setuju harus ada upaya perbaikan yang radikal. Apakah di sistem menentukan kuasa pengguna anggarannya atau sistem yang lainnya? Pengawasnya ada yaitu DPRD, Inspektorat, BPKP, tapi mungkin tidak optimal juga. Atau mungkin main mata. Ya kalau begini terus-menerus apa perlu pengawas naturalisasi? Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ondo atas komentarnya. Apa perlu pengawas? Saya pikir cuma pemain bola. Ternyata ada pengawas juga yang bisa dinaturalisasi ya. Mbak Nunung, kita bahas satu persatu nih. Tadi terakhir dari Pak Ondo ya. Pak Ondo mengatakan ini antara pusat dan daerah itu ternyata tidak sinkron. Apa yang dikatakan Presiden mungkin berbeda nanti implementasinya di daerah. Bagaimana Mbak Nunung melihat ini? Yang pasti dari bapak-bapak ini tadi dari penelpon semuanya menginginkan perbaikan begitu kan Reza ya. Dan program itu dimulai dari perencanaan. Kata Pak Edward tadi, sudah ada perencanaannya sebenarnya. Perencanaannya sudah ada. Satu hal yang kemudian kita suka, kalau kita bekerja biasanya, dibilanglah the devil is in the detail gitu kan. Jadi ketika perencanaan, apa saja, dipakai apa saja begitu kan. Jadi kalau Prof. Jo tadi katakan, ya dari awal ketika perencanaan itu kan sudah ada pengawasannya, ada inspektorat, kemudian ketika sebelum anggaran diketok, kalau di daerah ada DPRD juga gitu, ada Kementerian Dalam Negeri, kan item-item sudah clear gitu kan. Ya kalau angkanya lebih banyak untuk operasional, ya akan harusnya ketahuan dari awal gitu ya. Jadi jangan sampai pesimisnya Pak Ondo itu terwujud gitu kan. Jadi harus mulai dari awal, dilihat perencanaannya bagaimana, kemudian belum lagi pelaksanaannya gitu kan. Nah evaluasi di akhir itu, di akhir sudah selesai, sudah jadi gitu kan. Sudah terjadi kekeliruan begitu kan. Jadi kalau sudah terjadi kekeliruan, yang belakang itu yang ada penyesalan. Kalau tidak ada pengawasan jadi penyesalan. Perencanaan ada di depan begitu kan. Jadi dari depan sebenarnya gitu kan. Sebenarnya dari depan sudah ketahuan ya secara detail harusnya, ini harus pakai apa, alokasinya seperti apa. Jadi jangan sampai berubah lagi ketika itu masuk di daerah. Kos operasional itu kan udah ketahuan di anggaran untuk operasional itu kan harus ketahuan dari depannya gitu kan. Yang kemudian dipakai betul-betul untuk programnya itu, inti programnya itu berapa, harusnya ketahuan juga gitu ya. Oke, tadi juga Pak Tasrik ya, penelpon kita yang kedua, sempat mengapresiasi Presiden yang berani mengatakan bahwa ini tidak sesuai target ini yang stunting ini. 10 miliar, 3 miliar tadi dipakai untuk perjalanan dinas, 3 miliar lagi dipakai untuk rapat, 2 miliar untuk lain-lain, dan untuk target stuntingnya sendiri hanya 2 miliar begitu. Tidak cukup untuk membeli telur ataupun meminimalisir stunting di salah satu daerah yang tidak mau disebutkan oleh Presiden Jokowi. Betul gitu. Ya, bahwa kemudian nantinya kalau walaupun ada gitu kan, ada achievement, ada pencapaiannya gitu kan. Yang mestinya berkurang 5%, jadi cuma berkurang 2%. Itu kan juga tidak sesuai dengan dan rencana pencapaian. Walaupun tadi Pak Tasrik juga mengatakan bahwa perlu introspeksi juga nih Presidennya soal APBN. Itu dari daerah sampai ke pusat sebenarnya, begitu kata bapak-bapak itu tadi kan. Perlu introspeksi dari semua pihak ya, Mbak Nunung ya. Kami masih akan kembali pemirsa dengan pembahasan tentunya dengan tema kita hari ini, suka-suka mengelola anggaran. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ya, Mbak Nunung, kembali kita membahas ya terkait dengan tema kita di Editorial Media Indonesia, suka-suka mengelola anggaran yang membuat Presiden kesal, Presiden marah ya, Mbak Nunung, dan juga tadi kita dengar juga para penelepon, 4 penelepon kita juga sangat kecewa ya soal perencanaan anggaran ini kenapa tidak sesuai target
ya mungkin tidak semua, tapi mayoritas tidak sesuai target, khususnya soal yang disinggung oleh Presiden terkait dengan stunting tadi. Mbak Nunung, 80% digunakan untuk hal-hal yang bukan prioritas begitu, Iya, Mbak untuk Nunung. biaya operasional gitu kan ya, untuk pendukungnya begitu. Kalau pendukungnya 80%, pendukungnya 8 miliar misalnya, harusnya intinya lebih dari 8 miliar gitu kan. Kalau kita bicara, kalau kita mau produksi sesuatu, ya kos operasionalnya jangan sampai lebih gede dari hasilnya. Hasilnya begitu, betul. Ya kan? Iya, iya. Kalau revenue-nya lebih kecil dari kos operasionalnya, kita namanya tekor. Tekor Kita itu rugi. dia. Iya. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Tadi disampaikan juga oleh Pak Edward tadi, ini pembelajaran. Mungkin evaluasi buat pemerintahan yang Pak Jokowi sekarang yang tinggal mungkin 1 tahun lebih sedikit begitu ya. Dan pembelajaran buat pemerintah ke depan, siapapun pemerintah yang pemimpin ke depannya, ini satu hal yang bisa jadi pembelajaran bagaimana kita mengubah sistemnya. Seperti kita bilang tadi kan, jangan di perencanaan sudah dari awal sudah harus ketahuan begitu. Dan pengawasnya bukan cuma inspektorat, bukan di situ kata Pak Ondo tadi ada DPRD juga di situ. Iya, ada Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian ada Dalam Negeri, ada segala macam. Itu dari pengawasan di ujung awal itu akan membuat harusnya ya secara teori itu secara teori di atas kertas harusnya akan membuat hasilnya lebih baik. Program akan lebih terarah, tidak banyak urusan. Jadi perimbangan antara biaya untuk operasional dengan intinya itu jelas gitu, tidak sampai 80-20 seperti yang disinggung oleh sangat jomplang Presiden, ya itu ya, 80%, 20%. Yang penting Mbak Nunung, seperti yang dikatakan oleh Pak Suparman tadi, ada niat tidak nih sebenarnya dari pemerintah kita? Mbak Nunung lihatnya seperti apa? Saya bolak-balik bilang saya orang yang optimis. Harusnya ada niat. Tidak ada pemerintah yang berniat untuk menghancurkan negara, begitu kan? Tidak ada pemimpin yang berniat kalau saya kepilih, kalau saya terpilih, saya akan menghancurkan negara. Tidak ada yang berniat begitu. Pasti paling tidak akan berniat untuk membuat prestasi, dan prestasi itu ditentukan oleh pencapaian program, bukan begitu? Betul. Iya. Betul sekali itu ya. Yang penting prioritasnya jelas itu, Mbak. Iya, prioritasnya jelas, mau bikin apa. Dan bagaimana supaya ini terwujud? Ya dari awal pelaksanaannya harus clear gitu kan. Jadi mungkin ini saatnya Pak Presiden untuk lebih keras lagi kepada timnya. Jadi jangan tiap bulan atau tiap tahun marah-marah terus ya. Jangan sampai habis energi untuk marah gitu kan. Jadi di ujung awalnya bisa ketahuan lebih cepat, akan lebih baik, hasilnya diharapkan lebih baik lagi gitu kan. Jadi mungkin ya karena sibuk cawe-cawe mungkin ya soal politik, mungkin ada beberapa prioritas yang tersingkirkan atau terpinggirkan ini. Itu kata-kata yang sekarang ini banyak ini ya, banyak digemari, banyak disebutkan gitu. Iya, dan kalau kita bicara lagi soal pengawasan anggaran, tadi juga banyak yang menyebutkan, Prof. Jo juga mengatakan bahwa ini sistem kontrolnya lemah. Artinya ini kasus sudah dari dulu, Mbak Nunung. Sekarang kembali menguak begitu ya, karena Presiden marah-marah, Presiden kesal soal kasus stunting ini. Artinya sistem kontrol ini kan harus apa ya, harus benar-benar sudah dirancang sedemikian rupa agar kejadian ini tidak terulang lagi, Mbak Nunung. Ya, padahal dari awal tadi saya sudah sampaikan gitu, di awal pemerintahan Pak Joko Widodo itu sudah soal anggaran ini sudah jadi perhatian begitu ya. Untuk anggaran jangan cuma dibagi-bagi gitu kan, jangan cuma dibagi-bagi perbagian sekian jadi tidak terarah. Sekarang program sudah ada begitu. Jadi sebutkan dulu mau bikin apa gitu kan, mau bikin apa, dan sekarang sudah ada begitu kan. Mari mengurangi angka stunting atau mari meningkatkan kualitas UMKM atau yang seperti itu kan sudah ada. Tinggal bagaimana pendukungnya ini jalan. Jangan sampai pendukungnya lebih besar dari hasilnya. Jadi angka yang dikeluarkan jangan sampai untuk pendukung lebih banyak daripada untuk mencapai hasil begitu. Itu yang penting. Jadi. Tapi Prof. Jo juga mengatakan ternyata sanksinya lemah ya. Itu persoalannya. Jadi mungkin di akhir
tinggal setahun ini Pak Presiden bisa harus ada aturan sanksi yang lebih tegas begitu ya untuk para pejabat daerah yang suka-suka mengelola anggaran. Iya, seperti begitu. Dikatakan di editorial ini kan stick and carrot-nya jelas gitu kan. Kalau kemudian tidak efisien, kalau kemudian melanggar ya lakukan sesuatu gitu. Kalau kemudian achievement-nya ada jelas dan sesuai target ya lakukan sesuatu, penghargaan begitu ya. Betul, betul. Jadi penguatan pengawasan internal ini harus jelas ya seperti apa ke depan. Saya rasa ya. Karena dengan tadi seperti yang Mbak Nunung katakan ya, dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal 1 tahun lagi, sekitar 1 tahun lagi, artinya memang ini masalah berat karena sudah terulang dari dulu. Masih terjadi sampai sekarang. Ini soal suka-suka mengelola anggaran di daerah ini. Jadi sistem kontrol ini memang harus diperkuat ya Mbak Nunung. Ya, jangan sampai meninggalkan legacy yang tidak terlalu bagus gitu. Untuk soal yang ini ya, walaupun di tempat lain bagus. Ya. Oke, baik. Nanti kita juga akan tetap mengawal ya soal hal ini ya. Kayaknya sepertinya semua orang mesti mencermati hal ini ya. Jangan sampai apa yang dicita-citakan, apa yang ditargetkan tidak tercapai. Kan kalau tingkat kemiskinan makin rendah gitu, atau angka stunting makin rendah, masyarakat juga yang menikmati hasilnya begitu ya. Jadi ketika pengawasan juga dari awal bisa ikut gitu kan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai mungkin bisa disampaikan. Oke, jangan sampai bulan depan Presiden marah-marah lagi intinya itu ya. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group Nunung Setiani sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Presiden semestinya menekan Menteri Dalam Negeri untuk lebih serius mengawasi penggunaan APBD. Presiden seharusnya lebih tegas menginstruksikan Menteri Keuangan untuk betul-betul selektif dalam mengucurkan dana ke daerah. Prinsip stick and carrot wajib ditegakkan. Juga Presiden sepatutnya lebih tegas meminta BPKP agar lebih optimal mengawasi penggunaan uang rakyat. Rakyat tak butuh keluhan dari pemimpin. Yang diinginkan rakyat ialah perbaikan pengelolaan anggaran sehingga setiap rupiah benar-benar untuk kepentingan mereka. Kalau hanya keluhan, rasa kesal, rasa jengkel, rakyat sudah kenyang. Saya Valentinus Reza, undur diri. Sampai jumpa.